Kutukan tiket murah, misteri hilangnya Adam Air 574, dan harga nyawa di dasar lautan. Hai, sahabat satu pesan, jangan lupa kami upload video baru setiap hari jam 9 malam loh. Langsung saja ke bahasan kita kali ini. Sahabat satu pesan, mari kita simak sebuah kisah yang menyoroti sisi kelam dari industri penerbangan, sebuah tragedi yang melibatkan kegagalan sistem, hujan badai, dan keputusan yang fatal. Pesawat mulai mengalami kerusakan sistem navigasi yang kritis. Pilot berjuang mati-matian memperbaiki rute penerbangannya di tengah keganasan alam. Hujan es, petir, dan awan tebal mengiringi penerbangan 574, menambah parah situasi yang dihadapi. Pesawat terus menjauh dari rute yang seharusnya. Menara kontrol panik mencoba menemukan Adam Air. Namun pesawat itu justru berakhir di dasar lautan yang gelap. Bayangkan Anda berada di kokpit, hujan es menghantam, pesawat bergulir miring pada sudut yang sangat berbahaya, dan tiba-tiba semua layar navigasi di hadapan Anda menjadi kosong, semuanya mati. Kapten kehilangan orientasi spasial. Sistem navigasi yang rusak parah selama berbulan-bulan, yang sengaja tidak diperbaiki karena alasan biaya, kini memaksa pesawat menukik tajam menuju kedalaman 2000 meter. Kisah Adam Air ini adalah cerita yang lebih dari sekadar kecelakaan. Ia adalah kisah tentang korupsi dan nepotisme yang merajalela di balik layar manajemen maskapai dan bagaimana keangkuhan korporasi menempatkan keuntungan di atas nyawa penumpang. Kita akan membongkar bagaimana sebuah maskapai penerbangan yang seharusnya menjamin keselamatan justru dengan sengaja menabur benih-benih bencana. Kerangka pembedahan kisah. Tragedi penerbangan 574 menyoroti buruknya catatan keselamatan penerbangan Indonesia pada masa itu. Kisah ini adalah contoh nyata bagaimana kontroversi korupsi, nepotisme, dan praktik pemeliharaan yang buruk pada akhirnya menuntun pada kehancuran yang sangat fatal. Kita akan menelusuri latar belakang maskapai yang penuh masalah, kronologi urutan fatal yang dimulai dari rusaknya sistem referensi inersia di tengah badai, hingga keputusan pilot yang menyebabkan disorientasi spasial dan hilangnya kendali pesawat. Kita akan meninjau proses pencarian bangkai pesawat yang monumental, penemuan perekam data penerbangan dan perekam suara kokpit, serta dampak tragedi ini yang memicu pemerintah Indonesia bertindak tegas dan menyebabkan larangan terbang oleh Uni Eropa terhadap seluruh maskapai Indonesia. Warisan buruk maskapai berbiaya rendah. Selama puluhan tahun terakhir, maskapai penerbangan berbiaya rendah terus tumbuh subur di pasar penerbangan modern. Di Asia Tenggara, operator dengan tarif rendah dan layanan dasar bermunculan, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu operator yang pernah ada pada awal dan akhir tahun 2000-an adalah Adam Air. Namun, Adam Air bukan hanya menjadi salah satu maskapai penerbangan dengan citra buruk di Indonesia, tetapi juga menjadi yang paling tidak aman. Tercatat, ada 3 kecelakaan lambung pesawat terjadi dan beberapa insiden serius lainnya selama periode operasi antara tahun 2006 dan tahun 2008. Namun, yang paling mematikan dan paling memilukan terjadi pada tahun 2007, yaitu pada penerbangan 574. Adam Air didirikan pada tahun 2002 oleh seorang pengusaha bernama Sandra Ang dan seorang politikus Indonesia, Agung Laksono, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Sandra Ang memutuskan untuk menamai maskapai barunya tersebut dengan nama putranya yang kala itu berusia 26 tahun. Sandra Ang adalah pemilik resmi, namun ia menunjuk putranya, Adam, untuk berada di posisi direktur utama dan posisi manajemen tingkat atas lainnya juga diisi oleh anak-anak Sandra Ang lainnya, serta putra dari Agung Laksono. Maskapai ini mengoperasikan 4 model pesawat Boeing 737 yang berbeda. Salah satu Boeing 700, 37-400 yang digunakan, penerbangan 500. 74 memiliki registrasi PK KKWU. Pesawat ini pertama kali terbang pada tahun 1989
dan telah melakukan lebih dari 43.000 total jam terbang. Awak kokpit dan perjalanan fatal. Di kokpit penerbangan Adam Air 574, bertugas seorang kapten berpengalaman bernama Refri Agustian Widodo, yang kala itu berusia 47 tahun. Beliau memiliki lebih dari 13.000 total jam terbang. Perwira pertama yang bertugas adalah Yoga Susanto, berusia 36 tahun, dengan lebih dari 4.000 jam terbang. Pada tanggal 1 Januari 2007, penerbangan 574 terjadwal terbang dari Jakarta, singgah di Surabaya untuk pengisian bahan bakar, dan kemudian melanjutkan penerbangan menuju Manado. Penerbangan ke Manado seharusnya memakan waktu sekitar 2 jam 15 menit, melintasi lautan. Kala itu adalah awal musim hujan. Cuaca tidak dapat diprediksi. Ramalan cuaca memperkirakan akan terjadi hujan lebat, namun kapten memutuskan tetap pada jadwal penerbangan. Pesawat kemudian naik hingga ke ketinggian 33.000 kaki. Autopilot diaktifkan dan komputer penerbangan akan menavigasi pesawat di sepanjang rute yang telah direncanakan sebelumnya. Saat pesawat mencapai ketinggian sekitar 22.000 kaki dan terus menanjak, pilot melaporkan ke menara kontrol. Namun, di tengah perjalanan, pesawat mulai mengalami turbulensi yang parah. Urutan fatal, kesalahan sistem dan manusia. Petugas menara kontrol segera memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Penerbangan 574 mulai menyimpang dari jalur penerbangan yang seharusnya terbang menuju ke badai yang hebat. Di dalam kokpit, para pilot mengungkap masalah serius. Rusaknya sistem referensi inersia atau sistem referensi navigasi. Sistem ini berfungsi untuk memberikan informasi sikap dan arah pesawat. Tanpa informasi yang benar, pesawat menjadi buta arah. Pilot mencoba mengatasi masalah tersebut. Kapten Refri segera memberikan pengumuman turbulensi kepada penumpang. Petugas menara kontrol mencoba mengembalikan penerbangan 574 ke jalur yang benar. Namun untuk menuju titik yang diarahkan menara kontrol, Adam Air harus melewati badai yang hebat. Angin berembus kencang, pesawat dihujani es, dan cuaca buruk membuat pilot sulit melihat situasi di luar. Kapten Refri yang tidak tahu persis di mana posisi pesawat berada, mengambil alih navigasi dari komputer. Namun, saat kapten mengubah mode penerbangan dari navigasi otomatis ke mode manual, tiba-tiba terdengar bunyi peringatan. Layar tampilan penerbangan utama seketika memasuki keadaan kosong atau blank. Kedua pilot saat itu terlalu fokus pada perbaikan sistem yang rusak, sehingga tidak ada yang menerbangkan pesawat secara manual. Mereka tidak menyadari bahwa autopilot telah terputus dan pesawat mulai miring tanpa kendali pada sudut yang sangat berbahaya. Disusul dengan peringatan lain yang menandakan pesawat mulai miring dan kemiringan telah melebihi 35 derajat. Pilot tidak bisa melihat cakrawala alami di luar karena cuaca buruk, sementara indikator cakrawala buatan di kokpit juga padam. Di tengah kekacauan, hidung pesawat mulai menukik tajam ke bawah. Alarm lain memberitahu pilot bahwa mereka sedang memasuki penurunan yang curam. Pilot berjuang menarik kolom kontrol, berusaha mengangkat kembali pesawat dan memperbaiki sikap penerbangan. Namun upaya mereka tidak berhasil. Adam Air memasuki situasi disorientasi spasial yang sangat berbahaya. Beberapa saat kemudian, penerbangan Adam Air 574 hilang dari radar. Pencarian, penemuan, dan investigasi. Berita hilangnya pesawat menyebar dengan sangat cepat. Pemerintah Indonesia segera memobilisasi tim pencarian dan penyelamatan, dibantu oleh negara-negara tetangga. Titik terakhir hilangnya pesawat diperkirakan di sekitar Laut Majene, Sulawesi. 9 hari kemudian, salah satu reruntuhan pesawat ditemukan. Fokus utama pencarian kemudian dialihkan untuk menemukan kotak hitam, perekam data penerbangan dan perekam suara kokpit. Indonesia bekerja sama dan menandatangani kontrak dengan perusahaan Phoenix International untuk operasi pencarian. Akhirnya, kotak hitam ditemukan. Sebuah robot bawah air menjelajahi Laut Majene, Sulawesi,
dan berhasil menemukan data penerbangan pada tanggal 27 Agustus dan perekam suara kokpit pada 28 Agustus. Kedua perangkat itu ditemukan pada kedalaman sekitar 2000 meter dan berjarak 1400 meter. Biaya akhir operasi penyelamatan untuk mengambil kotak hitam adalah $3 juta Amerika Serikat. Komite Nasional Keselamatan Transportasi menganalisis data. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem referensi inersia pesawat telah dikalibrasi dengan baik di Surabaya. Namun setelah keberangkatan, sistem tersebut mulai memberikan informasi yang salah, menyebabkan pesawat melayang ke utara dari jalur yang seharusnya. Investigasi lebih dalam mengungkap bahwa masalah sistem referensi inersia ini telah dikeluhkan oleh pilot yang berbeda pada bulan-bulan sebelum keberangkatan, tetapi tidak pernah diperbaiki dengan benar oleh pihak maskapai. Diduga, untuk memperbaiki unit tersebut dibutuhkan biaya yang sangat mahal, sehingga pihak maskapai hanya memilih untuk menukar unit yang rusak dari pesawat lain ke pesawat ini, membersihkannya sebisanya, dan menggunakannya kembali. Hukuman dan warisan tragedi. Kegagalan sistem yang kronis ini bukanlah satu-satunya penyebab. Tragedi ini juga disebabkan oleh kegagalan manajemen awak pesawat dan kurangnya pelatihan. Pilot saat itu terganggu oleh rusaknya sistem referensi inersia dan mencoba mengubah mode penerbangan ke manual. Perubahan mode ini memicu layar tampilan utama mati sementara. Para pilot yang panik serta tidak ada materi pelatihan yang memadai untuk menghadapi kegagalan sistem tersebut, mengalami disorientasi spasial dan gagal mengambil tindakan tepat saat autopilot terputus dan pesawat mulai miring tajam. Seharusnya pilot meratakan sayap pesawat terlebih dahulu sebelum akhirnya menarik pesawat naik lagi ke atas, namun kesalahan ini tidak mereka lakukan. Tragedi ini membuka borok maskapai yang dipenuhi korupsi dan nepotisme. Pendiri dan pemilik maskapai dituduh melakukan penggelapan dan penyalahgunaan dana perusahaan. Pilot-pilot lain melaporkan kegagalan navigasi yang parah dan mengundurkan diri, tetapi justru digugat oleh maskapai karena dianggap melanggar kontrak. Bencana penerbangan 574 memicu pemerintah Indonesia bertindak tegas. Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia menempatkan 15 maskapai penerbangan Indonesia dalam daftar pantauan. Uni Eropa juga melarang sementara waktu semua maskapai penerbangan Indonesia untuk beroperasi di Eropa, termasuk maskapai nasional, Garuda Indonesia. Karena mengalami beberapa kecelakaan setelahnya, izin operasi Adam Air dicabut dan maskapai tersebut berhenti beroperasi pada Juni 2008. Komite Nasional Keselamatan Transportasi menetapkan bahwa koordinasi awak pesawat kurang efektif dan pilot yang bertugas tidak fokus menerbangkan pesawat, melainkan sibuk memecahkan masalah sistem. Pilot juga belum menerima pelatihan dalam pemulihan pesawat yang terbalik dan mengatasi disorientasi spasial. Penerbangan Adam Air 574 menjadi pengingat yang menyakitkan. Keselamatan penerbangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan keserakahan dan nepotisme. Sahabat, satu pesan, kisah penerbangan 574 adalah kisah duka yang mengingatkan kita akan pentingnya integritas dan profesionalisme. Kita telah melihat bagaimana kegagalan moral dan kegagalan sistem dapat berujung pada bencana. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.